Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Abu Sofyan YouTube channel. Kali ini kita berada di tepian Sungai Musi. Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang lalu lalang kapal yang berada di Sungai Musi ini. Lalu kita juga akan bercerita tentang Sungai Musi. Ya, Sungai Musi dikenal pula dengan sebutan Sungai Musi bagi masyarakat Kota Palembang. Adalah sebuah sungai lintas provinsi yang mengaliri wilayah provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan panjang sungai sepanjang 720 km. Tidak jauh dari muaranya yang berada di Selat Bangka. Sungai ini membelah Kota Palembang menjadi dua, yaitu bagian Ilir dan Ulu. Kedua bagian tersebut dihubungkan oleh jembatan Ampera, jembatan Musi 2, jembatan Musi 4, jembatan Musi 6, dan yang sedang dilaksanakan pekerjaannya saat ini adalah jembatan Musi 5. Hingga sekarang sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Palembang khususnya. Seperti yang Anda saksikan di layar ini, di mana kapal yang lalu lalang di Sungai Musi ini sangat banyak macam jenisnya. Ada juga yang berbentuk kapal ponton yang menarik batu bara, ada kapal penes, kapal nelayan, dan juga perahu cukung, serta speedboat atau sekoci masyarakat Palembang menyebutnya. Hulu Sungai Musi berada di Bukit Kelam, sekitar 15 km dari Kota Curug, ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Air Sungai Musi di titik paling awalnya memancar dari dasar tebing di Bukit Kelam dengan lebar 5 meter dan kedalaman semata kaki. Dengan dasar berupa batu-batu kerikil, air dari tebing ini turun ke arah tenggara dan semakin membesar setelah menyatu dengan air dari sumber-sumber lain, termasuk puluhan anak sungai, dan mengalir hingga 720 km panjangnya sampai ke muara Selat Bangka. Sungai Musi membelah Kota Palembang menjadi dua bagian kawasan, yaitu seberang Ilir di bagian utara dan seberang Ulu di bagian selatan. Sungai Musi bersama dengan sungai lainnya membentuk sebuah delta di dekat kota Sungsang. Sungai Musi disebut juga Batang Hari 9, yang berarti 9 sungai besar. Pengertian 9 sungai besar adalah Sungai Musi beserta 8 sungai besar yang bermuara di Sungai Musi. Adapun 8 sungai tersebut ialah 1. Sungai Komring, 2. Sungai Rawas, 3. Sungai Leko, 4. Sungai Lakitan, 5. Sungai Kelingi, 6. Sungai Lematang, 7. Sungai Rupit, dan 8. Sungai Ogan. Seperti yang Anda saksikan, lalu lalang kapal yang sibuk melintasi Sungai Musi ini memang cukup ramai. Dan ditambah lagi aktivitas pelabuhan di Bom Baru yang merupakan pelabuhan bongkar muat peti kemas yang berada di Sungai Musi ini. Aktivitas di Sungai Musi ini sudah berlangsung sejak lama, mulai dari Kerajaan Sriwijaya dahulu hingga saat ini, sehingga membuat Sungai Musi ini menjadi salah satu jalur transportasi air yang ramai di Pulau Sumatera ini. Sungai Musi adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Sumatera setelah Sungai Batanghari. Sungai ini sangat fenomenal dan memiliki sejarah
baik terkait namanya maupun perannya bagi masyarakat sejak era kerajaan. Sungai Musi ini juga menjadi objek wisata karena keindahannya, apalagi terdapat jembatan Ampera yang mempercantik Sungai Musi di Palembang. Sungai Musi adalah sungai yang memiliki panjang 720 km dari hulu sungainya yang berada di pegunungan Bukit Barisan. Sungai Musi sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai jalur transportasi, terutama untuk perdagangan di era Kerajaan Sriwijaya sampai saat ini. Palembang adalah pusat dari perdagangan tersebut. Palembang dikenal sebagai pusat perdagangan sudah sejak masa Kerajaan Sriwijaya hingga masa kolonial Belanda. Bahkan bisa dikatakan bahwa Sungai Musi ini dan anak-anak sungainya adalah sumber kehidupan ekonomi dan sarana transportasi bagi masyarakat Sumatera Selatan, termasuk ketika Belanda melakukan eksplorasi pertambangan di Sumatera Selatan. Sungai Musi juga digunakan untuk mengirim bahan tambang dan hasil bumi lainnya. Selain untuk perdagangan, Sungai Musi juga menjadi jalur transportasi utama di masa lalu hingga sekarang. Beberapa tempat dapat didatangi lebih mudah dengan menggunakan transportasi sungai. Sungai Musi pun dimanfaatkan pemerintah untuk objek wisata, misalnya Pulau Kemaro, Kampung Kapitan, Kampung Arab, Benteng Kuto Besak, dan tentunya Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang. Oke guys, dari atas jembatan Musi 4 kami melihat-lihat keadaan Sungai Musi. Seperti yang Anda saksikan, banyak sekali tanaman enceng gondok yang merusak pemandangan. Karena tanaman ini selalu saja ada di perairan Sungai Musi ini, ikut mengalir arah arus sungai. Iya, ketika air Sungai Musi ini pasang, maka tanaman enceng gondok ini terbawa air menuju ke hulu sungai. Tetapi apabila air ini kembali surut atau kembali ke arah laut, maka tanaman enceng gondok ini pun ikut arus air menuju ke hilir. Dan ini tentunya mengganggu bagi pelayaran dan lalu lalang kapal yang ada di Sungai Musi ini. Ya, seperti yang kami sebutkan tadi, salah satu kapal yang melintas di jalur Sungai Musi ini adalah kapal ponton yang membawa muatan batu bara, seperti yang Anda saksikan saat ini. Ya, salah satu alat transportasi sungai di Sungai Musi ini adalah kapal speedboat seperti yang Anda saksikan. Yang melaju kencang ini adalah speedboat atau sekoci, masyarakat Palembang menyebutnya.
Dengan kecepatan mesin 200 PK, kapal ini melaju cepat di perairan Sungai Musi ini. Ya, speedboat ini adalah alat transportasi untuk mengangkut penumpang dari dan menuju kota Palembang. Biasanya penumpang ini akan diantar dari kota Palembang menuju ke kota-kota atau daerah-daerah jauh di luar kota Palembang yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat. Sedangkan untuk angkutan barang biasanya menggunakan kapal jukung. Kapal jukung inilah yang membawa barang dari kota Palembang menuju ke daerah-daerah di luar kota Palembang. Barang-barang tersebut adalah sembako, bahan material bangunan, dan bermacam-macam, sehingga barang-barang yang dari kota Palembang menuju ke kota-kota atau daerah-daerah di luar kota Palembang yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat menggunakan kapal jukung. Pada masa lalu, Sungai Musi adalah saksi kejayaan perdagangan Kerajaan Sriwijaya, termasuk pula perannya menjayakan kemaritiman Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 hingga ke abad 13. Sungai Musi juga menjadi saksi maju dan runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam dari abad ke-17 sampai abad ke-19. Dilanjutkan kerajaan VOC dan Belanda hingga pemerintahan Indonesia saat ini. Oke guys, cukup sekian dulu cerita kita tentang Sungai Musi dan lalu lalang kapal yang melintas di alur Sungai Musi. Terima kasih Anda telah menonton tayangan video ini. Mudah-mudahan kita kembali dapat bertemu pada tayangan kami yang lain atau konten kami yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.